Ya, inilah jawaban dari Coach Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, ketika ditanyakan mengapa sekarang ini Persib Bandung di beberapa pertandingan menggunakan sistem 3 back. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Apa yang terjadi dengan Persib Bandung ini, sedikit kita korelasikan dengan situasional yang pernah dirasakan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Nah, Coach Sintayong bersama Timnas itu pun melakukan beberapa kali improvement terkait formasi di atas lapangan. Awal-awal Coach Sintayong bersama Timnas pernah menggunakan skema 4-4-2, kemudian berubah menjadi 4-2-3-1, lalu 4-3-3, dan terakhir sekarang ini yang sering dimainkan oleh Coach Sintayong menggunakan sistem 3 back. Nah, itu juga serupa ditanyakan kepada Coach Sintayong, mengapa Coach Sintayong menggunakan akhirnya sistem 3 back. Secara terbuka Coach Sintayong katakan kalau kelemahan dari pemain-pemain Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu teman-teman dari sisi bola udara, kalau pakai sistem 4 back itu riskan kebocoran muncul terhadap lini defensif Timnas Indonesia. Nah, sekarang dengan sistem 3 back, dan ya sudah kita rasakan teman-teman di beberapa elemen kuat sekali lini pertahanan Timnas Indonesia dari bola udara. Kita pun tentu mempertanyakan teman-teman. Statement tersebut dilontarkan oleh Coach Sintayong kurang lebih 2 tahunan adalah ya perihal lini belakang Timnas itu kalau pakai 3 back ketika bertahan pasti menjadi 5 pemain itu akan solid. Nah, sekarang ini realitanya pemain-pemain kita berbeda dengan 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu. Sekarang pemain kita banyak merasakan atmosfer, banyak merasakan intensitas permainan level tinggi. Kita sebut saja Cewet Jazz, kemudian ada Mes Hilgers. Walaupun demikian, pada dasarnya Coach Sintayong tetap mempertahankan sistem 3 back-nya. Nah, akhirnya di kolom komentar banyak yang memberikan netizen biasa teman-teman, dengan squad yang ada kenapa tidak berubah lagi menjadi pola 4 back. Bagi seorang pelatih tentu perlu namanya improvement, perlu namanya variasi teman-teman. Jika tidak dilakukan perubahan-perubahan mikro taktikal, maka kita tidak akan tahu. Nah, itu juga tentu memiliki resiko yang sangat amat besar. Jika keputusan pelatih untuk melakukan variasi taktikal berhasil, maka pelatih tersebut dipuja-puji. Namun sebaliknya, jika variasinya gagal, maka akan dihujat habis-habisan. Nah, kita bergeser ke konteksnya Persib Bandung. Nah, Persib Bandung di awal musim Liga 1 Indonesia ini teman-teman mengalami ketidakseimbangan. Dari sisi tren, dari sisi grafik, ya oke, Persib Bandung teman-teman. Keseimbangan yang aku maksudkan itu ya lini pertahanan. Nah, di musim kemarin pada saat Persib Bandung menjadi kampion Liga 1 Indonesia, itu lawan bertubi-tubi melakukan spam crossing ataupun early crossing lewat set piece, lagi memanfaatkan bola udara. Duet Nick Weavers, kemudian ada Alberto Rodriguez, Twin Tower teman-teman, berhasil membuat lawan frustasi. Puncaknya pada kala Madura United bermain di kandang mereka di babak final Championship Series, di situ spam crossing gagal terjadi, menjadi sebuah peluang teman-teman. Nah, untuk musim terbaru ini salah satu yang sudah kita sorot teman-teman, bagaimana buruknya Persib Bandung dari sisi bola udara, baik itu dari crossing dilakukan lawan ataupun situasi bola mati. Silahkan saja sampai saat kita memposting video ini, lihat teman-teman, banyak lawan-lawan memanfaatkan gol ke gawang Persib Bandung ataupun untuk menjadikan sebuah peluang memanfaatkan bola atas ataupun bola udara. Nah, dari konteks tersebut, nah ada korelasinya dengan yang dialami oleh Coach Sintayong nih. Kalau misalnya Coach Sintayong pernah merasakan hal demikian, buruk Indonesia dari bola udara, kemudian dirubah menjadi sistem 3 back, terperbaiki. Nah, dengan sistem 3 back yang dimainkan oleh Persib Bandung sudah dilakoni, sudah digunakan saat menghadapi Zhejiang di Liga Champions Asia 2, kemudian saat menghadapi Persebaya, so far so good. Sangat amat berjalan mulus di atas lapangan. Dari sisi permainan, aku nggak bicara hasil ya, dari sisi permainan. Kalau kita hanya bicara hasil, video yang kita buat ini cukup 3 menit. Contoh misalnya Persib Bandung menang melawan Persebaya dengan skor bla 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 bla. Sampai sini aja videonya.
Silahkan tulis di kolom komentar. Baik, enggak, kita enggak kayak gitu. Kita membahas bagaimana konsensus permainan ditumpahkan oleh Coach Boyan Hodak. Nah, jadi Boyan Hodak kan bilang, untuk perubahan taktik kami melakukan berdasarkan lawan. Jadi mengikuti bagaimana permainan mereka, dan kami menentukan tim berdasarkan pemain yang kami miliki, dan ini bekerja dengan baik. Itulah jawaban dari Coach Boyan Hodak kala ditanya oleh awak media kenapa berubah taktiknya. Dengan skema 3 back ini bukan hal dan situasi yang baru bagi Persib Bandung, teman-teman. Era Luis Mia bersama Persib pun pakai pola 3 back. Namun yang jelas pendekatannya berbeda. Pada saat Luis Mia bersama Persib Bandung, orientasinya itu ball possession mutlak, harus tinggi possessionnya, dan lawan dipaksa untuk parkir bus ataupun melakukan jebakan dengan parkir bus. Karena kan pada esensinya klub-klub di Liga Indonesia, teman-teman, belum terbiasa untuk ditugaskan melawan parkir bus, melawan tim parkir bus. Jadi ketika bermain di ruang-ruang sempit, di ruang-ruang kecil untuk membongkar pertahanan yang rapat, parkir bus, parkir tank, parkir pesawat yang dilakukan oleh lawan, reaksi kita itu nggak cepat. Jadi aliran bola lamban, efeknya apa? Kekompakan terhadap pertahanan yang dibangun oleh lawan itu akan terjaga secara strukturnya. Oke, nah apa yang ditampilkan oleh Coach Boyan Hodak dengan sistem 3 back-nya, orientasi tetap sama, teman-teman. Filosofi Coach Boyan Hodak tetap sama, teman-teman. Nggak memaksakan bermain orientasi ke penguasaan bola, dan itu pun kan sudah dikatakan oleh Coach Boyan Hodak ya, selesai menghadapi Persebaya Surabaya, pada dasarnya selesai kami menciptakan gol, kami ingin memanfaatkan counter ataupun transisi kemudian untuk bisa mengobrak-abrik Persebaya Surabaya. Secara substansi poinnya seperti itu. Nah, memang yang kita rasakan, teman-teman, pada saat perubahan dari sistem 4 back Boyan Hodak dengan 3 back Boyan Hodak ini, dinamika permainan Persib Bandung saat masih menggunakan 4 back terakhir-terakhir ini di Liga 1 Indonesia musim terbaru, teman-teman, ada kalanya Persib Bandung monoton, ada kalanya sulit itu Persib Bandung untuk membongkar, dan ada kalanya lawan pun sudah paham, sudah tahu gimana permainan Persib Bandung, bagaimana cara Persib Bandung melakukan serangan lewat sistem 4 back ya, memanfaatkan sisi flank, baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan, dengan skill individual, kemudian ditopang oleh striker David Da Silva. Nah, akhir-akhir ini David Da Silva mengalami ketidakfitan tubuhnya, teman-teman, karena mengalami cedera. Dan ketika David Da Silva tak ada, dengan sistem 4 back dari Persib Bandung, itulah agak goyang Persib Bandung. Nah, kemudian dirubah dengan sistem dengan sistem 3 back, teman-teman. Dinamika tadi yang kita katakan lebih fluent, lebih potensi pemain itu lebih terbuka. Contoh di belakang, Nick Weaver sebagai center back tengah, kemudian Kakang sebagai center back sebelah kanan, kemudian Kocican ini dia master ini sebagai center back sebelah kiri. Nah, Kocican ini potensi ya baru keluar pada saat dirinya bermain dengan sistem 3 back. Nah, pada saat sistem 4 back, aku bukan katakan jelek, aku bukan katakan buruk ya, teman-teman. Nggak optimal aja gitu. Tetapi pada saat Kocican melawan Zhejiang, pada saat melawan Persebaya Surabaya, auranya itu, kemampuannya itu, teman-teman, spesial. Dan itu membantu lini pertahanan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Itu dari posisi Kocican. Lalu siapa lagi yang sangat amat spesial? Edo Febriansah. Nah, sering kita mengatakan, teman-teman, Edo dengan sistem 4 back dari Coach Boyan Hodak, Edo sedikit nggak seperti stylenya bersama Rans Nusantara FC. Beberapa waktu lalu kan Edo Febriansah gila, teman-teman. Oleh karenanya itulah yang membuat Edo Febriansah menjadi menjadi rebutan klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Nah, dengan sistem 3 back ini yang sudah dilakoni oleh Edo beberapa pertandingan, teman-teman, bisa aku katakan itu menjadi salah satu permainan yang biasanya aku lihat di masa oke-nya Edo bersama Rans Nusantara. Dan ya, pada saat Edo melawan Persebaya Surabaya, ini sih gokil banget ya. Dia menciptakan gol yang sangat amat sensasional, dan itu pun pure tactical, teman-teman. Persebaya pakai sistem 4-4-2 ketika bertahan, teman-teman. Jadi pada fase attacking tentu skema 3 back ini akan membuat 5 pemain di sektor depan, 5 menghadapi 4 pemain. Tentu Persib Bandung memiliki keuntungan dari sisi kelebaran. Nah, sederhana, teman-teman, sistem 3-4-3 ataupun 3-5-2, khususnya Persib lah pakai 3-4-3, teman-teman. Struktur pertahanan itu akan berubah menjadi 5-4-1. Nah, jadi sisi kelebaran dengan 5 pemain, teman-teman, yang coba dilakukan oleh lawan itu bisa tuh diredam, bisa itu ditekan oleh
pola 5-4-1. Kemudian ketika melakukan penyerangan, shape-nya itu berubah menjadi 3-2-5 ataupun 3-1-6. Nah, jadi dengan banyak pemain di depan, otomatis keuntungan untuk bisa membongkar pertahanan lawan pada kala mereka memiliki kekurangan orang dari sisi defensif. Itu yang dirasakan oleh Persib Bandung saat menghadapi Persebaya Surabaya. Dan kesimpulannya teman-teman, dari beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Persib Bandung di musim terbaru ini, dari sisi permainan ya, aku nggak bicara hasil teman-teman, aku merasakan sedikit kepuasan. Masih sedikit ya, sedikit kepuasan dengan sistem 3 back yang dimainkan oleh Coach Boyan Hodak. Ada variasi itu, ada improvement, ada perkembangan dilakukan oleh seorang pelatih. Kenapa aku masih katakan sedikit teman-teman? Karena atribut-atribut sistem 3 back ini masih belum secara optimal dimiliki oleh individu pemain dari Persib Bandung. Pertama, dari posisi wingback kanan, ini khususnya teman-teman, ditempati oleh Enhen. Nah, dari sisi profiling, agresivitasnya untuk melakukan attacking tidak prima pun, termasuk build up yang dilakukan oleh Persib Bandung yang menyasar posisi dari Enhen, Herdiana, Krab, ya salah kontrol ataupun salah passing. Nah, ini kan mempengaruhi sustainability pola 3 back, karena pada dasarnya dengan kita menggunakan sistem 3 back, wingback kiri itu akan naik turun. Kemudian termasuk wingback kanan akan naik turun. Dan itulah salah satu penopang dalam menciptakan yang namanya kekuatan dari sistem 3 back. Kalau misalnya hanya dari sisi Edo, ini rawan untuk bisa diantisipasi oleh lawan teman-teman, dan monoton serangan Persib Bandung. Kan perlu variasi selanjutnya dari posisi wingback kanan. Nah, itulah yang belum dimiliki oleh Persib Bandung teman-teman. Dari sisi defensif pun banyak ini kesempatan-kesempatan yang dilakukan oleh lawan menyecar lewat posisinya Enhen, Herdiana. Salah satunya di Liga Champions Asia tuh saat menghadapi Cina beberapa waktu yang lalu. Nah, itulah dulu ya soal wingback. Oke, kita lihatlah bagaimana pola 3 back ini bersama Persib. Apakah Boyan Hodak akan terus menggunakannya atau kembali lagi menggunakan pola 4 back? Ya, itu kembali ke hak dari Boyan Hodak. Tetapi pada esensinya teman-teman, variasi, improvement, perubahan itu sangat amat penting dilakukan oleh seorang pelatih jika pola sebelumnya sudah monoton atau bisa dibaca oleh lawan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.